Oke, halo semuanya, kembali lagi di For Ridwan Hanif dan kali ini kita mau bahas Alphard baru nih. Akhirnya Alphard baru muncul juga di Indonesia. Nih para orang-orang kaya pasti sudah mulai inden, ya kan? Nah, ini mobil ternyata untuk versi Indonesia itu dikasih kelengkapan tambahan dari eksteriornya. Bisa kita lihat ya, dia punya body kit modelista di bagian depan, samping, sama belakang. Dan ternyata kalau di foto memang mobil ini kelihatan kurang begitu oke. Tapi pas lihat ternyata bagus loh. Dan kelihatan lebih mahal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan untuk yang versi Indonesia, dia hadir dengan varian hybrid electric vehicle. Pakai mesin 2500 cc hybrid yang kurang lebih sama kayak Toyota Camry hybrid. Dan bisa kita lihat dari depan, ini dia logo depannya itu ada radarnya. Jadi pasti sudah ada Toyota Safety Sense-nya, termasuk ada kamera depannya. Dan dia dikasih tambahan dashcam. Nah, ngomong-ngomong soal dashcam, ada yang menarik di Gias ini nih. Yuk kita lihat ke Blackfu. Nah, jadi kalau kalian mau cari dashcam, bisa ke boothnya Blackfu yang ada di Gias. Karena di sini ada diskon sampai dengan 40%. Nah, salah satunya ada produk baru nih, yang baru launching hari ini. Namanya DR770X Box dan Box Truck. Bedanya apa? Jadi yang ini dia punya 3 buah kamera dan DVR-nya tuh dipisah. Jadi memori segala macamnya di sini. Terus kameranya itu bisa ditaruh depan, belakang, sama buat dalam interior. Dan pas di dalam interiornya dia ada infrarednya, jadi bisa digelap itu nggak masalah. Dan dia 180 derajat. Jadi kalau misalkan interior itu kelihatan, misalkan kita di jalan itu diisengin orang, ada dari kanan kiri gitu, kacanya semuanya kelihatan dan gambarnya jernih sekali. Nah, terus yang box truck ini bedanya apa? Yang truk belakangnya itu beda. Jadi kamera belakangnya itu outdoor. Jadi kena matahari, kena air, kena hujan, itu aman. Jadi kalian bisa tahu, misalkan kalian nyuruh supir kalian pergi kemana naik mobil kalian, dia bawanya gimana sih? Nah, bisa dicek dari dashcam ini. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalkan dia berani macem-macem kalau misalkan kita lagi nggak ada. Jangan-jangan pas dia bawa mobil ada kita, dia bawanya halus, pas nggak ada kita, dihajar terus tuh polisi tidur, ya kan? Terus kakinya cepat rusak. Nah, kalau pakai ini lebih aman. Dan ini nih, ada tombol bukan hazard. Jadi kalau misalnya ada kejadian, kita tinggal pencet ini, nanti sama dashcam-nya, dia akan ditandain rekamannya. Jadi rekamannya akan dipisah beberapa detik sebelumnya sama setelahnya. Dan nanti kalau kita mau cari, itu jauh lebih gampang. Jadi kalau kalian mau cari dashcam, tentulah cari Blackfu. Terbaik. Gua udah coba dan garansinya paling panjang dibandingkan dengan dashcam lain. Lanjut lagi kita bahas Alphard. Nah, jadi kalau kalian mau beli dashcam, bisa langsung ke Blackfu aja tuh. Langsung ke hall 1. Nah, coba kita lihat ke bagian bawahnya. Jadi salah satu yang menjadi concern Toyota di generasi Alphard terbaru adalah peredaman kabinnya. Yang kemarin itu kan kalau di bawah 100 km per jam itu berisik sekali. Nah, yang sekarang itu dibikin lebih senyap, terutama mulai dari bannya. Dia pakai Michelin Primacy SUV Plus, dimana katanya dia nggak terlalu berisik dibandingkan dengan ban-ban lainnya. Dan ini Michelinnya premium ya, jarang-jarang Toyota pakai Michelin, kecuali mobil sportnya. Terus dalamnya pun juga dikasih peredam juga, jadi dalam ini kayak karpet ya. Nah, jadi cocok nih, udah mahal ya kan, kelihatan mewah, dia juga harus dibikin lebih senyap. Dan dia pakai sasis baru, platformnya TNGA-K yang 50% lebih rigid dibanding sebelumnya, dan katanya bisa meredam 30% lebih baik dibandingkan model sebelumnya juga. Nah, sampingnya sekarang jadi kayak gini dan ada logo Alphard di sininya. Jadi kalau dulu logo Alphard tuh kayak gini ya, ditaruh di depan, sekarang depannya logo Toyota. Nah, ke samping ditutup ya. Ada ininya nih, maju mundurnya. Tombol beda. Nah, belakangnya gue lebih suka dibandingkan dengan model sebelumnya, dan sekarang punya body kit modelista juga. Ada logo hybrid electric vehicle-nya di bagian sini. Ya, kurang lebih seperti itu desain belakangnya. Sama ini bagian atasnya, spoilernya itu ngikutin krum depannya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya, yuk. Kita ke mobil yang sana. Jadi kebetulan baru launching, jadi masih rame banget ya. Nah, kita bahas masuk ke dalam tapi dari sebelah kanan dulu, karena lagi banyak banget orang, kita ganti-gantian. Nah, lihat dari mulai door trimnya. Door trimnya sekarang mewah banget. Ini door trim lebih berasa Lexus dibandingkan sebuah Toyota loh. Di sininya soft touch ya kan, sebagaimana Toyota yang versi mewahnya. Alphard lama juga mewah, tapi lihat dong tuh, door handle-nya,
Memory seatnya, ini tombol-tombol sama kayak Lexus. Dan sekarang dia buat buka pintu kiri kanannya itu nggak dari atas lagi, tapi dari sebelah sini. Termasuk juga dia buat ngatur kursi belakang ya. Jadi kursi kanan kirinya itu bisa diatur dari sini juga buat maju atau mundur. Oke, nah ini masuk ke dalamnya. Warnanya hitam abu-abu, jadi abu-abu gelap ya. Dan gua suka banget karena treatmentnya itu kayak Lexus. Kayak contoh nih di sini nih, lihat benang-benangnya ini warnanya kayak emas. Di sini juga warnanya seperti emas, dan di sini dibuka bisa jadi cup holder. Ini di sini bagian sini lembut semua, tapi di bagian sini keras, dan kalau ditutup nanti dia akan nyatu gitu. Nah, ini setirnya. Setirnya dia sama kayak mode-mode Lexus yang di sini ada touch sensitifnya. Jadi kalau kita taruh jari di sini, nanti head up display-nya itu juga akan ngikutin hoveringnya. Jadi head up display-nya, speedometernya, sampai ininya itu sama persis kayak punyanya Lexus. Cuma untuk speedometer lebih tepat kayak punyanya Corolla sih. GR Corolla ini sama speedometernya, cuma pasti animasinya dibikin berbeda. Tombol push start stop engine button-nya ada di sebelah kiri atas ini, ya. Terus setirnya ini kayak napa leather ya, dan kayunya ini insertnya bagus. Gue seneng nih karena biasanya kan ditaruh kayunya semua full gitu ya. Yang ini kulitnya di atas, kayunya diinsert di sini, jadi lebih mewah dan lebih bagus. Sekarang ke bagian tengahnya. Jadi kalau kita lihat ini layarnya persis sama punya Lexus, termasuk sampai tombol-tombol AC-nya. Dan ada Nano EX-nya juga, jadi buat ngejaga udara bersih. Ada kamera 360, sama di sini lihat ada switch buat jadi kamera digital. Nah ini sama nih yang gue bilang, ini kayak punya Kijang Innova sama persis ya. Nah, di sini ternyata tetap ada tombol-tombol buat buka pintu. Jadi buat buka pintu ada di sini sama di bagian sini. Iya, ada dua dia. Termasuk buka bagasi, sama di sini ada side shade, ini buat buka sunroof yang belakang, kanan, dan kiri. Jadi di generasi yang sekarang itu dia nggak ada sunroof di bagian sini, tapi ada kaca kecil di bagian kiri kanan aja. Gue nggak ngerti kenapa kayak Toyota sekarang enggan masukin sunroof ya. Di Foxy aja sunroofnya hilang gitu kan. Nah, di bagian sini coba mendekat, ini ada buat charging HP, di sini ada buat cup holder, sama tuas transmisinya ini mirip kayak punya Lexus, termasuk tombol-tombolnya. Jadi emang kemewahannya itu meningkat. Wah, di sini juga ada laci yang besar, bisa dibuka kiri kanan seperti ini. Gue suka banget sih. Lebih simple, lebih mewah, lebih bagus. Sekarang kita ke bagian belakangnya yuk. Di sini ada pegangan yang gede dan dilapis kulit juga, sama di bagian sininya juga ada pegangan gede dilapis kulit juga. Dan ini jahit-jahitannya bagus nih. Tuh, lihat ya, bagus banget ya. Ada insert warna gold gelapnya gitu atau bronze ya. Dan karena varian hybrid, di bawahnya dia ada buat baterai. Nah, terus mendekat ke sini, di sini ada ventilasi AC ya, yang kemarin nggak ada nih di sini nih. Adanya di atas. Dan lihat bagian atas ini sekarang ya, kacanya cuma segini aja, kanan sama kiri, dan bisa dibuka individual. Side shade itu kayaknya buat ini deh, buat tutup kaca ya. Kalau roof shade itu yang dari sini bisa dibuka. Dan di sini ada tombol buat, oke, ini buat lampunya dari sini ya. Oke, kita nyalain, bisa ganti-ganti warna. Mana nih, kok nggak bisa ganti warna? Ya, sama roof shade bisa dibuka nggak? Nggak bisa, kayaknya mesti dinyalain dulu. Sama tombol AC-nya sekarang lebih mudah dijangkau. Tombol lampu di sini, AC-nya juga ada di sini. Jadi ada AC di sini, ada AC di depan. Sama di sini ada, wah, ini buat naruh kacamata kayaknya. Gue suka sih bagian sininya ya. Sama di sini ada, bisa dibuka nih sebenarnya nih. Cuma gimana caranya nanti kita akan cari tahu setelah mobilnya nyala ya. Nah, di sini itu ada kayak smartphone tapi tablet sih, tablet kecil. Ini bisa dilepas dan ini bisa dipakai buat ngontrol head unit atas, ya kan? Buat ngontrol AC, termasuk buat ngatur kursi. Dimana kursinya nih, dia punya dua tombol di bagian sini ya, untuk maju mundur, maju. Terus buat recline juga bisa diatur dari sini. Apa ya? Terus tombol yang ini untuk kita ngerebahin biar kita bisa masuk ke belakang. Nah, tombol buat ngatur kursinya itu ada di sebelah sini. Nah, di sini ada tombol-tombol ya. Ini untuk ventilated seat, heated seat, ada autonya juga di sini. Sama ini buat, nah, ini recline. Ini buat kaki keluar ya, ottoman-nya di sini. Oke.
Sama di sini. Oke, sekarang bisa diatur tiltingnya. Bagus banget nih. Maju mundurnya juga ya. Jadi kelemahannya Alphard dulu tuh, kalau kita pakai buat tidur, dia buat tatakan bawahnya ini masih rata gitu, bagian bawahnya. Harusnya kalau mau dibikin tidur enak, dia kan bisa dibikin zero gravity seat dengan cara depannya ditilting ke depan. Nah, sekarang udah bisa. Jadi kalau misalnya kita mau tidur ya, wah bisa dimajuin juga. Jadi pas diginiin dia maju ke depan. Bentar, kita mundurin lagi dikit. Kaki kita mentok. Oke, majuin lagi. Udah ada paling mentok. Masih bisa, Deng. Oke. Nah, terus kita mundurin ke belakang. Ya, kita ambil posisi paling rebah. Terus nanti kita naikin atasnya sedikit biar naik. Oke, jadi buat tidur ini jadi lebih enak sih. Tapi ternyata rebahnya maksimal segini doang dia. Mentok, Bang. Mentok sama, sama ini ya, kalau coba kita bikin dia tidur bisa sampai bawah banget ya. Oke, jadi kalau misalkan dia dibuka full, karena ini ada ininya ya, ada kursi belakangnya lagi nggak dilipat, jadi dia bisa tidur banget nih. Dan ini yang gue bilang nih, nah di atasnya bisa naik sedikit ya. Kita buka lagi, dia benar-benar bisa dibikin sangat nyaman. Ini improvement yang banyak sih dibandingkan dengan Alphard yang lama ya. Tuh, lihat. Nah, jadi kita benar-benar tidur jadi zero gravity seat gitu. Yang kemarin tuh nggak bisa ikut naik ke atas sini. Nah, terus di sini ada bisa dibuka. Nah, dia ngebuka cup holder ya. Dipencet, cup holder kebuka. Dan kebukanya mewah banget ya. Wah, keren. Alphard baru. Ini kursi tengahnya improvement dibandingkan dengan yang lama, jauh. Sama di sini ada tempat buat naruh-naruh barang, ada pegangan juga, ada gorden juga, dan shade di sebelah sini, tutupan tirai itu bisa ditutup secara otomatis lewat sini nih, side shade sama roof shade. Top. Improvement ya. Nah, balikinnya gimana? Oke, kita balikin. Cukup dengan satu tombol. Ada tombol di sini paling ujung. Nanti dia akan melipat lagi bagian sininya, turun. Nah, naik dengan satu tombol doang. Jadi kalau kita mau keluar masuk juga gampang. Terus kalau misalkan settingan tadi udah kita save, kita tinggal pencet yang My Original buat balik ke posisi yang awal. Mewah ya. Ini sih lebih terasa Lexus dibandingkan sebuah Alphard. Sekarang kita mau coba kursi belakangnya seperti apa. Ini biarin dia ngelipat dulu. Ini gimana cara bukanya? Oke, di sini ada tombol. Dan di sini ada colokan 220 volt dan maksimal 1500 watt. Jadi kita bisa ngecas kayak kulkas mini atau semacamnya dan bisa colok kabel HDMI juga. Tapi di bagian sini nggak bisa ditutup ya? Oh bisa, Deng. Oke, dan sini ada laci. Ini cocok nih buat tempat sampah yang cukup gede ya. Ya, semuanya dibalut dengan kemewahan. Sekarang kita di belakang. Nah, kalau di belakang ini kita bisa duduk buat bertiga ya, karena di sini ada headrestnya lagi. Dan kalau kita mau buka bagian sininya tinggal pencet aja. Oke, colokin di sini. Habis itu, oke, langsung kebuka. Dan di baris ketiga ini kita dapat colokan USB Type-C di sini. Wow, jadi gelap langsung. Nah, ini ada. Ini udah dikasih korden, dikasih tirai lagi loh. Cara naik ini dari sini nih kayaknya nih, ada tombolnya. Nah, terus di belakang sini kalau kita mau keluar itu juga gampang, karena yang pertama kita dapat tarikan di sini bisa buat maju mundurin depan. Ya. Udah, kita maju secara manual. Habis itu bisa kita lipat dengan tombol di sini. Jadi kalau kita nggak mau keluar lewat tengah, lewat belakang pun juga gampang. Nice. Ini nih yang gue bilang tombol tadi nih ya. Buat buka sunshade sampai belakang. Jadi di belakang pun juga kita dapat privacy. Dan ini nih, sampai ke belakang AC-nya juga ada di sini. Jadi nggak ada keluhan kalau di belakang kepanasan, nggak ada. Dan bisa kalian lihat, sekarang headrestnya juga dia empuk ya. Sama dia kupingnya nggak bisa diatur. Jadi kupingnya udah by default dari sini. Nah, jadi kalau misalnya kita tidur terus miring gitu ya, aman karena kupingnya tebel. Tapi nggak bisa dilipat kayak dulu. Cuma dibanding yang lama, kursinya jauh sih. Ini kursinya top. Terus bagian belakangnya, bagasinya seperti ini.
Dan di belakang dia punya colokan lagi 1500 watt ya, 220 volt. Nah, ini kalau kita majuin, bisa dari sini ya. Sama di sini ada tempat penyimpanan yang cukup lega. Cuma ada busa-busanya ya. Sama di bagian sini, oke, di sini nggak bisa kelihatan. Nah, yang di sini, oke, dia ada ban serep. Oke. Ada speaker di belakang dan dia speakernya sudah pakai JBL semua. Jadi harusnya untuk sound systemnya sama head unitnya udah nggak kayak Alphard yang lama. Alphard yang ini pasti bagus. Head unitnya punyanya Lexus. Yaudah, itu aja mungkin video kita kali ini. Sampai sekarang videonya dibuat, belum ada harga resminya berapa. Tapi kalau udah ada nanti gua taruh di deskripsi ya. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat Alphard terbaru bisa langsung ke Gias aja. Dan nanti kalau misalkan kalian ke Gias, jangan lupa mampir ke boothnya Blackfu. Ya wes, itu aja mungkin video kita kali ini. Gimana pendapat teman-teman soal Alphard baru? Coba komentar di bawah. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.